Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imanuddin, adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2023. Di sini akan menjelaskan materi tentang norma kesopanan. Anak saya dan soleha, sebelum kita pembelajaran dimulai, gak ada salahnya supaya diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Siap duduk rapi. Doa dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Sehat selalu? Kita semangat ya, tepuk semangat. Semangat. Baik anak-anak soleha, Bapak akan mulai dari pertanyaan pemantik dulu. Nah, diantaranya itu, apa sih arti sopan? Ada yang tahu apa itu arti sopan? Ya, perilaku ya. Bagi siapa ini? Anta, tepuk tangan dong. Perilaku yang baik. Kemudian, sopan itu harus dilakukan atau tidak? Mengapa kita harus sopan? Karena sopan. Bila kita sopan, orang lain akan sopan terhadap kita. Betul. Siapa ini? Dapat. Putar tepuk tangan buat Dapat. Gimana? Coba. Kenapa kita harus sopan? Kenapa kita harus berlaku itu dan ini? Pernahkah kalian berkata kasar? Cowok biasanya berkata kasar. Ya, contohnya bahasa binatang misalnya atau jorok. Terutama ini ya, setelah corona dulu ya, ketika kita daring di rumah belajar berbablas. Di sekolah tidak ketemu dengan guru dan tidak ketemu dengan teman karena belajarnya dari rumah, dari HP ke HP. Dengan ponsel itu belajar. Namun kata-kata kasar sering muncul pada saat bergaul dengan orang yang di sekitar kita yang tidak pantas tentunya kita katakan. Kalau kita tidak pantas mengatakan ke orang lain, apakah orang lain senang? Tidak, merasa tersinggung kalau kata kita jorok, kasar, tapi tidak sopan. Maka kita alangkah baiknya berkata yang baik. Norma itu ada 4 sebenarnya, namun yang kita bahas pada kali ini adalah norma kesopanan. Nanti kita tempel LKPD-nya. Norma kesopanan itu adalah, dengarkan ya baik-baik anak-anak, yaitu suatu aturan tata tertib yang harus dilakukan. Baik dan buruknya akan dinilai oleh masyarakat. Karena masyarakat di sekolah ataupun di rumah kalian tempat tinggal akan dinilai, kok itu anak siapa kok ngomongnya seperti itu. Betul atau tidak? Coba, lebih baik berkata kasar apa berkata yang baik? Oke, Rasulullah ya sudah mencontohkan sejak zaman dahulu. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya telah tampak pada diri Rasulullah suri tauladan, contoh terbaik bagimu. Contoh apa kepada Rasulullah kepada kita? Contoh akhlak yang baik, disebut akhlakul karimah. Akhlakul karimah, akhlak yang baik atau budi pekerti yang baik. Kalian belajar akhlak yang baik di mana? Di sekolah atau di pengajian? Di pengajian. Di sekolah juga? Nah, itu yang diajarkan oleh para guru, para ustadz adalah akhlak yang baik. Kemudian anak saya dan soleha, contoh-contoh beberapa yang harus nanti kalian lakukan, diantaranya akan Bapak tugaskan dalam LKPD. Sebelumnya, mari kita buat kelompok terlebih dahulu. Bapak akan bikin 4 kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok Abu Bakar, kelompok 2 yaitu kelompok As-Siddiq,
Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga kelompok Utsman bin Affan, dan kelompok yang keempat ada kelompok Ali bin Abi Thalib. Oke, silakan untuk kelompok ini masing-masing menghadap ke ini supaya kalian bekerjanya tidak sendiri. Silakan yang ini berkelompok. Kursinya digeser. Ya, cepat. Hitungan kelima sudah membuat kelompok. Kursinya digeser. 1, ya. 2, persiapkan dulu ya. 3. KPD yang kalian tadi kerjakan. Oke, terima kasih. Dan banyak yang sudah selesai. Nanti kita periksa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke, siapa lagi? Nah, sekarang yang memegang tadi kertas yang merah boleh dituliskan nanti yang kertas merah tadi untuk ditempelkan di depan sana. Oke, ditunggu 5 menit untuk yang menulis kertas yang merah tadi ditempel menanggapi gambar poster berikut. Mau yang mana? Silakan. Jangan di nomor 1 semua. Ada yang nomor 2, ada yang nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Gambarnya banyak pilihannya. Silakan. Ini nih. Yang merah nanti boleh di sini nanti. Tulis. Ya. Tulis. Ya. Ya, sesuai dengan ini ya, tanggapan masing-masing. Nah, ini gambar apa? Nanti poin 1, 2-nya diisi sebagai kolom komentar. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 6 juga dong. Ini kan ada gambarnya. Baik anak soleh dan soleha, kalau sudah selesai kita tempel. Dari kelompok mana yang akan duluan kita tempel di kertas norma kesekolah KPD ini. Siapa yang lebih dulu akan menempelkan. Silakan ditempel. Ini tempelnya pakai perekat. Kalian boleh maju tiap bagian kelompok atau lainnya ke sini ke depan. Silakan. Hitungan kelima. 1, ya, 2, 3, 4, 5. Semangat. Ayo semangat. Ayo, baris dulu. Ya. Tempelkan pada kelompok mana? Kelompok apa? Oh, Hamzah. Oke, silakan. Tempel. Tulis yang gede ya. Belakangnya. Ya. Sudah. Lanjut. Tempel yang sudah. Tutup yang ini ya. Nah, tuh. Kalau nggak kebagian kertas boleh tulis langsung di sini aja. Kalau sudah lambaikan tangan ke sana ya. Kalau sudah tempel lambaikan tangan ke sana. Yang sudah lambaikan tangan ke sana. Ya, silakan. Ya. Oh, berarti di sini aja. Dilem pakai tangan, pakai perekat ya, lapel. Like meja. Bawa teh manis aja.
Baik, anak saudara, kita sudah selesai mengerjakan PPD berikut ini. Tepuk tangan dong. Ya, ini adalah hasil kerja kalian. Sudah ditempelkan. Kita lihat dulu ya contohnya. Baik, kelompok dari Abu Bakar. Ini apa gambar berikut ini adalah bagaimana saling kepada ibu guru, juga kepada bapak guru tentunya, betul tidak? Nah, terus yang kedua ini ada gambar yang ditempel oleh kelompok mana tadi? Oh, kelompok Hamzah. Ini adalah toleransi antar umat beragama. Tepuk tangan. Ya, ini ada gambar yang keempat adalah dari kelompok Usman. Dia ini adalah santunan kepada anak yatim yang membutuhkan. Tepuk tangan. Kemudian yang ke-6, ini adalah cara berjabat tangan. Bertemu dengan teman kita bersalaman. Nah ini ya kelompok mana nih? Iya, kelompok Ali bin Abi Thalib. Tepuk tangan. Oke ya. Baik, anda sehat. Kita maju ke babak selanjutnya. Yang mau bertanya, silakan. Oke, pertanyaan pertama dari siapa tadi? Mana? Oke, kita mulai babak pertanyaan. Silakan mau bertanya tadi. Ayo, coba tangannya dulu. Iya, siapa ini? Dari Rafael ya. Pertanyaannya? Apa ciri-ciri orang yang tidak sopan? Apa ciri-ciri orang yang tidak sopan? Oke, sebelum dijawab pertanyaan yang kedua, siapa tadi yang bertanya? Oke ya, silakan siapa ini? Pertanyaannya apa? Apa yang dimaksud dengan sopan? Nah, bagus. Yang ketiga. Ya, siapa ini? Arindia. Bagaimana cara menghindari kata-kata kasar dan jorok? Iya, bagus sekali. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Oke, pertanyaan yang pertama Bapak jawab dulu ya. Apa ciri-cirinya daripada orang yang berkata kasar? Tentunya dalam norma kesopanan ini dia baik tingkah dan kata-katanya kadang-kadang tidak mengenakan, jorok, kasar, bahkan kata-kata binatang sering dilontarkan. Atau seperti kayak orang mana ya, dalam tayangan di video, di YouTube, TikTok dan sebagainya, itu seringkali terlintas kata-kata. Ternyata dari gadget itu, dari HP kalian bisa menangkap kata-kata yang kasar. Itu salah sekali. Menurut Bapak ya, gunakanlah kata-kata yang baik, karena kata-kata yang baik itu tidak akan menyakiti orang lain. Oke, yang kedua pertanyaan, apa yang harus dilakukan ketika kita supaya berlaku sopan kepada orang lain? Nah, supaya berlaku sopan kepada orang lain, kata-kata yang baik harus terbiasa kita lakukan supaya tidak orang lain merasa tidak nyaman mendengarnya. Seperti mengucap salam, assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar, kemana aja dan sebagainya. Ketok pintu dulu ketika mau masuk rumah orang, jangan langsung melonong aja, maka akan orang lain merasa kaget. Pertanyaan yang ketiga, dan bagaimana cara menghindari perilaku tidak sopan, jorok, dan berkata kasar? Nah ini dia paling bagus pertanyaan ini. Untuk menghindarinya, yang pertama, lakukan setiap hari kamu berzikir atau mengingat Allah. Bahkan ketika kaget pun bukan kata-kata jorok atau kata-kata binatang yang keluar, tapi zikir seperti istighfar, astagfirullah. Kalau kaget bukannya kata-kata yang jorok, apalagi ibu-ibu yang suka kata jorok, kalau dibiasakan dengan kata-kata yang baik, maka akan dia berkata yang baik. Itu anak saya. Terima kasih pertanyaannya, bagus-bagus, tepuk tangan. Lanjut ya, anak saya, Bapak akan memberikan penguatan dulu. Perhatikan.
Perhatikan pada Bapak tulis. Perhatikan ya. Jadi anak soleh kalau mau dihargai orang lain, kita harus menghargai orang lain. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain berbuat baik kepada kita. Kita menghargai orang lain, maka orang lain menghargai kita. Itu intinya. Di antaranya yaitu lakukan segala sesuatu dengan baik, dengan jalan itu berzikir atau mengingat Allah, sehingga tidak keluar kata-kata yang kotor pada mulut kita. Apalagi lawan bicara, maka tidak senang dia akan mendengarnya. Ketika kata itu tidak pantas dia dengar, bahkan kita sanksinya akan dikucilkan tentunya sama orang dan tidak ditemenin sama orang. Lebihnya kita dapat dosa seperti dalam video tadi, akan kena sanksi ya. Makanya apabila kita berkata yang baik, mungkin orang lain juga akan segan kepada kita. Itu adalah dalam kehidupan baik di masyarakat, di sekolah atau di mana saja. Lakukan setiap saat untuk berbuat baik, bersikap sopan, santun kepada siapa saja. Bukan kepada yang tua saja, tapi kepada juga anak yang lebih muda atau anak kecil. Kalian punya adik di rumah? Nah, adiknya itu harus dihargai. Jadi dia tidak akan culangan apa namanya itu, bertindak tidak sopan kepada kita kalau kakaknya juga sopan kepada adik. Iya, begitu ya. Baik, anak soleh, itu adalah kesempatan pembelajaran kita saat ini. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Nah, bagi anak yang tidak sempat mengumpulkan tugas pada saat ini, boleh nanti kalian kumpulkan pada WhatsApp grup di kelas kita. Yang kita jawab satu persatu. Yang sudah mengumpulkan akan dapat nilai. Baik anak soleh dan soleha, bagaimana pembelajaran ini, senang tidak? Kita tetap semangat, tepuk semangat. Satu lagi, tepuk anak soleh. Anak soleh. Orang tua. Kita Islam sampai mati. Pada kesempatan kali ini pembelajaran sudah usai, namun Bapak perlu merefleksi dulu. Sebelum itu, bahwa pembelajaran ini adalah hal baru ini adalah kurikulum merdeka. Ada video yang bisa ditampilkan, kemudian ada lembar kerja atau ini alat peraga dalam pembelajaran, dan materinya kita sampaikan melalui video tadi. Kalian juga punya buku paket masing-masing dan alat tulis yang sudah kalian siapkan. Jadi guru mempersiapkan, murid juga mempersiapkan. Semuanya sudah lengkap. Nah, kira-kira kekurangannya apa dalam pembelajaran ini? Suaranya kok ada. Iya, suaranya terlalu kecil, kurang maksimal. Oke, dan siapa nih? Asep, kelompok Umar. Iya, yang lain ada yang bisa ngasih? Bagaimana? Ya. Videonya terlalu pendek, singkat. Video yang kita tayangkan tadi untuk mengerjakan atau menyimak bagaimana kata-kata kasar atau tidak sopan, sopan dan tidak sopan ada dalam video tersebut. Namun terlalu pendek dan singkat. Nanti kita perbaharui. Lanjut, siapa lagi? Ya, siapa yang mau menanggapi atau bertanya? Oke, Bapak memberikan pembuatan. Jadi, pembelajaran norma kesopanan ini adalah wajib sekali bagi anak seusia kita ini, usia kalian. Karena bersikap sopan atau santun kepada siapa saja itu adalah hal yang penting ditanamkan sejak kecil. Kalau kita sudah dari kecil menanamkan kebaikan, sudah besar akan orang mengenang kebaikan kita. Itu saja pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap, duduk rapi. Berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing kumpulan.
pamit mundur, Bapak ada pantun buat kalian nih. Boleh tidak? Ya, lemari ditutup selembar kartun. Simpan kurma dan minyak zaitun. Jadi mari berperilaku sopan dan santun. Jadikan agama sebagai penuntun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.